warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iklimah Wahdaniah Ternate dengan NPM 022724 11055. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas sebuah materi yang sangat penting dalam bidang ekonomi dan sistem keuangan Indonesia, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Materi ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa ekonomi, manajemen, atau akuntansi, tetapi juga penting dipahami oleh masyarakat umum karena menyangkut stabilitas ekonomi nasional, kebijakan moneter, dan seluruh aktivitas sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang terus berkembang dan terlibat dalam arus globalisasi sistem keuangan, Indonesia membutuhkan institusi yang kuat, modern, dan adaptif dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dalam perjalanan tersebut, Bank Indonesia telah menjadi salah satu lembaga kunci dalam menjaga stabilitas perekonomian. Namun, seiring berkembangnya kompleksitas sektor keuangan, diperlukan pembagian tugas dan kewenangan yang lebih fokus. Disinilah kemudian muncul Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang resmi mulai beroperasi sejak tahun 2011. Dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan, berbagai fungsi pengawasan sektor keuangan yang sebelumnya berada di bawah Bank Indonesia diambil alih oleh lembaga baru tersebut. Perubahan ini tentu saja membawa implikasi besar terhadap struktur kelembagaan nasional serta pembagian peran dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Nah, dalam video ini saya akan membahas secara lengkap bagaimana perubahan tersebut terjadi, apa peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah adanya Otoritas Jasa Keuangan, tantangan yang muncul, dan bagaimana koordinasi kedua lembaga berjalan serta dampaknya terhadap sistem keuangan Indonesia. Yang pertama, sejarah dan fungsi awal Bank Indonesia. Sebelum membahas transformasi peran Bank Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu Bank Indonesia, mengapa lembaga ini didirikan, serta fungsi awal yang dimiliki ketika pertama kali beroperasi. Bank Indonesia berdiri pada tanggal 1 Juli 1953 sebagai hasil nasionalisasi dari D.J. Bank, lembaga keuangan zaman kolonial. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang sangat berat, seperti inflasi tinggi, ketidakstabilan moneter, dan lemahnya instrumen keuangan, serta belum adanya lembaga yang mampu mengatur sistem pembayaran secara nasional. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 3 tujuan utama pada masa itu, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah. Ini berkaitan dengan pengendalian inflasi serta kontrol terhadap jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mengatur dan menjaga stabilitas sistem pembayaran. Sistem pembayaran diperlukan agar transaksi ekonomi berjalan efektif dan aman, baik tunai maupun non-tunai. Yang ketiga, mengawasi perbankan. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai bank regulator sekaligus bank supervisor yang bertanggung jawab dalam memastikan perbankan berjalan sehat, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. Dalam kurun waktu beberapa dekade, fungsi ini terus berkembang menyesuaikan dengan dinamika ekonomi Indonesia, seperti krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 yang menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Bank Indonesia. Yang kedua, lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk memahami mengapa OJK dibentuk, kita harus memahami masalah dan tantangan yang terjadi sebelum kehadiran lembaga ini. Sebelum OJK berdiri, seluruh sektor keuangan diawasi oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. Namun, sistem ini dinilai kurang efektif karena terjadi yang pertama, overlapping kewenangan, yang kedua, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan yang ketiga, pengawasan yang kurang terintegrasi.
Selain itu, krisis keuangan global tahun 2008 menunjukkan bahwa industri jasa keuangan modern sangat kompleks dan membutuhkan lembaga yang fokus pada pengawasan, perlindungan konsumen, dan penguatan tata kelola lembaga keuangan. Sebagai respon, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas utama OJK mencakup yang pertama, mengatur dan mengawasi perbankan. Yang kedua, mengawasi pasar modal. Yang ketiga, mengawasi industri keuangan non-bank seperti asuransi, fintech, koperasi pinjaman, lembaga pembiayaan, dan pegadaian. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih salah satu fungsi penting Bank Indonesia, yaitu pengawasan sektor perbankan. Yang ketiga, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Setelah Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi dan mengambil alih fungsi pengawasan sektor perbankan, terjadi perubahan besar pada struktur tugas Bank Indonesia. Jika sebelumnya Bank Indonesia memiliki dua fungsi utama, yaitu kebijakan moneter dan pengawasan perbankan, kini fokus utamanya hanya pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Peran baru Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan dapat dirangkum menjadi 3 fungsi utama. Yang pertama, mengendalikan inflasi dan melaksanakan kebijakan moneter. Peran paling krusial Bank Indonesia sekarang adalah menjaga stabilitas harga. Stabilitas harga menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan perekonomian bergerak ke arah yang sehat. Instrumen untuk mengendalikan inflasi meliputi operasi pasar terbuka, penetapan BI rate atau suku bunga acuan, pengaturan giro wajib minimum perbankan, dan intervensi pasar valuta asing. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. Bank Indonesia kini banyak berperan sebagai guardian of financial stability. Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas rupiah melalui pengawasan pasar falas serta penguatan sistem keuangan nasional. Yang ketiga, menyediakan, mengelola, dan mengawasi sistem pembayaran termasuk di dalamnya, yaitu pembayaran tunai atau pengelolaan uang rupiah, dan pembayaran non-tunai atau KRIS, transfer bank, dan digital banking, dan sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI, serta peran ini semakin penting di era digitalisasi dan berkembangnya fintech. Yang keempat, koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dan terjadinya perubahan kewenangan, koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi aspek yang sangat penting. Tanpa koordinasi, kebijakan sektor keuangan bisa berjalan tidak sinkron, bahkan dapat menimbulkan risiko baru. Oleh karena itu, kedua lembaga ini memiliki mekanisme kerjasama yang dibangun melalui payung hukum serta pertemuan-pertemuan formal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Koordinasi ini mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, kebijakan moneter dan stabilitas keuangan. Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter, sementara Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab menjaga stabilitas sektor keuangan non-moneter melalui regulasi dan pengawasan industri jasa keuangan. Kedua fungsi ini saling berkaitan. Misalnya, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi, langkah tersebut dapat berpengaruh pada industri keuangan. Sektor perbankan bisa mengalami penurunan minat kredit, sementara sektor pasar modal dapat atau mungkin terkena arus keluar dana investor. Disinilah Otoritas Jasa Keuangan berperan, yaitu memastikan kebijakan Bank Indonesia tidak menimbulkan tekanan berlebihan kepada pelaku industri keuangan.
Koordinasi ini dilakukan melalui Forum Stability Coordination Forum atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Yang kedua, sistem pembayaran dan inklusi keuangan. Perkembangan teknologi finansial menuntut regulasi yang mampu mengikuti inovasi, tetapi tetap menjaga keamanan transaksi. Bank Indonesia berperan memastikan sistem pembayaran berjalan aman, efisien, dan dapat diterima luas oleh masyarakat. Sementara itu, OJK memastikan pelaku fintech yang menyediakan layanan pinjaman, asuransi digital, atau investasi tetap patuh terhadap regulasi perlindungan konsumen. Contoh implementasinya yaitu QRIS atau Quick Response Kode Indonesia Standar. Bank Indonesia mengatur standar, mekanisme transaksi, limit pembayaran, dan keamanan sistem. Sementara Otoritas Jasa Keuangan mengawasi fintech pembayaran, e-wallet, dan bank digital yang mengimplementasikan fitur tersebut. Yang ketiga, pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial. Perbedaan kedua konsep ini penting. Pertama, pengawasan makroprudensial fokus pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dan yang kedua, pengawasan mikroprudensial fokus pada kesehatan lembaga keuangan secara individual, terutama bank. Contohnya, jika ada tanda risiko bubble kredit properti di pasar, Bank Indonesia dapat memperketat loan to value atau LTV. Jika ada bank tertentu yang mengalami penurunan likuiditas, maka Otoritas Jasa Keuangan memberikan evaluasi dan tindakan pengawasan. Dengan pembagian ini, sistem keuangan menjadi lebih stabil dan tidak bergantung pada lembaga saja. Yang kelima, dampak transformasi terhadap sektor perbankan. Transformasi kelembagaan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membawa dampak yang signifikan terhadap industri perbankan. Dampak ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting berikut. Yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem pengawasan OJK yang lebih detail dan berstandarisasi, sektor perbankan di Indonesia kini lebih transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan bank mempublikasikan laporan keuangan secara berkala, memberikan edukasi risiko kepada konsumen, serta menjaga tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik, terutama setelah krisis keuangan yang pernah terjadi. Yang kedua, perlindungan konsumen lebih kuat. Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan, bank pengaduan masyarakat terkait perbankan tidak mendapatkan solusi yang jelas. Namun, setelah Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai lembaga pengawas dan mediator, masyarakat memiliki jalur pengaduan resmi melalui layanan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Call Center 157. Peraturan tentang produk keuangan juga diperketat sehingga masyarakat terhindar dari praktik yang merugikan seperti biaya tersembunyi, bunga tidak transparan, atau penipuan investasi berkedok bank. Yang ketiga, inovasi produk dan digitalisasi sektor perbankan. Transformasi peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga berdasarkan pada akselerasi digitalisasi layanan perbankan. Kini muncul berbagai inovasi seperti yang pertama, mobile banking, yang kedua, digital banking, yang ketiga, sistem pembayaran real time, yang keempat, QR code payment, yang kelima, e-money dan e-wallet. BI atau Bank Indonesia menetapkan aturan pembayaran digital, sementara Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi pelaku industrinya. Hasilnya, sistem keuangan Indonesia menjadi lebih modern dan mudah diakses. Yang keempat, peningkatan daya saing nasional. Dengan struktur regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang terintegrasi, bank-bank Indonesia menjadi lebih memiliki daya saing, baik di tingkat nasional maupun regional. Contohnya,
Beberapa bank di Indonesia mulai mengadopsi standar internasional seperti Basel III untuk manajemen risiko. Selain itu, beberapa bank berhasil mengembangkan layanan digital yang bersaing dengan fintech global. Yang keenam, tantangan yang masih dihadapi. Meskipun transformasi peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan banyak manfaat, keduanya masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam konteks perubahan global dan perkembangan teknologi. Beberapa tantangan tersebut antara lain, yang pertama, ancaman kejahatan cyber atau cybercrime. Dengan semakin meningkatnya digitalisasi layanan perbankan dan sistem pembayaran, risiko kejahatan cyber juga meningkat. Tantangan ini mencakup yang pertama pencurian data atau phishing, yang kedua peretasan server bank, yang ketiga penipuan pinjaman online ilegal, yang keempat penyalahgunaan digital wallet. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama memperkuat keamanan transaksi dan mengedukasi masyarakat agar waspada. Yang kedua, risiko sistemik. Risiko sistemik adalah situasi ketika gangguan pada suatu bagian sektor keuangan dapat berdampak luas pada seluruh sistem keuangan. Risiko ini dapat muncul dari pertama yaitu kebangkrutan bank besar, yang kedua volatilitas nilai tukar rupiah, yang ketiga perubahan kebijakan global seperti kenaikan suku bunga, default, krisis ekonomi global. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memerlukan sistem deteksi dini atau early warning system, serta strategi mitigasi yang kuat. Yang ketiga, regulasi fintech dan inovasi keuangan baru. Fintech berkembang sangat cepat, seperti blockchain, cryptocurrency, artificial intelligence lending, neobank atau bank tanpa kantor fisik. Kehadiran teknologi ini memberikan manfaat namun juga tantangan regulasi, karena aturan lama tidak selalu cocok dengan inovasi baru. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus tetap fleksibel dan adaptif. Yang ketujuh, peran edukasi dan literasi keuangan. Selain mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan, baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Program edukasi ini dilakukan melalui seminar publik, program literasi digital, sosialisasi kris dan transaksi non-tunai, edukasi anti pinjol ilegal, kurikulum literasi keuangan di sekolah dan universitas. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang mampu mengelola uang dengan baik, menghindari penipuan keuangan, memanfaatkan layanan keuangan formal, dan mendukung inklusi keuangan nasional. Pada akhirnya, literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sistem ekonomi negara. Yang kedelapan, studi kasus dalam transformasi peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk memahami lebih jelas bagaimana transformasi peran antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja dalam praktik, kita perlu melihat beberapa contoh dan situasi nyata yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Studi kasus ini membantu menggambarkan bagaimana pembagian tugas antara lembaga diterapkan, terutama saat Indonesia menghadapi tantangan ekonomi atau perubahan sistem keuangan global. Di sini saya akan membahas 3 studi kasus. Studi kasus pertama yaitu pandemi COVID-19 dan stabilitas sistem keuangan. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu ujian terbesar bagi sistem keuangan Indonesia. Banyak sektor usaha yang tertekan, kemampuan masyarakat dalam membayar kredit menurun, dan transaksi ekonomi mengalami keterlambatan pada saat itu. Baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dalam mitigasi risiko ekonomi. Peran Otoritas Jasa Keuangan yaitu mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit agar debitur UMKM tidak langsung dinyatakan macet.
memperpanjang restrukturisasi kredit untuk sektor terdampak, mengawasi bank dan lembaga keuangan agar tidak menarik kredit atau meningkatkan bunga secara drastis. Sedangkan peran Bank Indonesia yaitu menurunkan suku bunga acuan BI beberapa kali agar bank memiliki ruang untuk menurunkan bunga kredit, menyediakan likuiditas kepada sistem keuangan dengan operasi pasar terbuka, dan meningkatkan sistem pembayaran digital agar transaksi non-tunai meningkat. Dari kasus ini, terlihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfokus pada perlindungan lembaga keuangan dan konsumen. Sementara Bank Indonesia menjaga agar perekonomian tidak deflasi atau kolaps akibat penurunan aktivitas ekonomi. Studi kasus kedua yaitu implementasi KRIS nasional. Salah satu transformasi terbesar dunia pembayaran modern di Indonesia adalah lahirnya KRIS atau Quick Response Kode Indonesia Standar. Program ini dipimpin oleh Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran. Sebelum KRIS diterapkan, setiap aplikasi dompet digital memiliki standar QR yang berbeda. Hal ini menyulitkan pedagang dan konsumen. Kini hanya diperlukan satu barcode KRIS untuk semua aplikasi pembayaran. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam program ini yaitu mengawasi perusahaan pembayaran digital seperti OVO, Dana, ShopeePay, dan bank digital agar mengikuti aturan perlindungan konsumen. Memberikan izin operasional bagi penyelenggara layanan keuangan digital. KRIS kini telah digunakan lebih dari 30 juta pedagang di Indonesia, termasuk UMKM, pasar tradisional, sekolah, hotel, hingga tempat ibadah. Ini membuktikan sinergi kebijakan AML atau anti-money laundering, sistem pembayaran modern, dan perlindungan konsumen. Studi kasus ketiga yaitu fenomena pinjaman online. Kemunculan vintage pinjaman online menjadi tantangan baru dalam sistem keuangan. Banyak masyarakat tergiur pinjaman cepat, tetapi menghadapi bunga tinggi hingga penagihan tidak manusiawi. Peran Otoritas Jasa Keuangan di sini yaitu menyusun daftar vintage legal dan ilegal, menutup ribuan aplikasi pinjaman ilegal, memberlakukan aturan vintage lending responsible conduct. Sedangkan peran Bank Indonesia yaitu mengatur batas transaksi dan keamanan sistem pembayaran digital yang digunakan oleh vintage. Kasus ini memperlihatkan bahwa pengawasan sektor keuangan yang modern memerlukan fleksibilitas dan respon yang cepat. Yang kesembilan, masa depan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan Indonesia. Transformasi peran antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bukanlah titik akhir, melainkan proses berkelanjutan yang akan terus menghadapi perubahan di masa depan. Ada beberapa tren masa depan yang akan membentuk arah kebijakan kedua lembaga ini. Yang pertama, digitalisasi ekonomi dan mata uang digital bank sentral atau CBDC. Bank Indonesia kini hanya mengembangkan konsep digital rupiah, yaitu mata uang digital resmi yang diterbitkan pemerintah, bukan swasta seperti GoPay atau Bitcoin. Hal ini akan menjadi tonggak sejarah baru sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan akan mengatur perusahaan yang menjadi distributor dan pengguna mata uang digital ini. Sementara Bank Indonesia mengatur struktur uang dan transaksi. Yang kedua, integrasi sistem keuangan ASEAN. Indonesia menuju kerjasama layanan keuangan lintas negara atau ASEAN, seperti penggunaan KRIS untuk membayar transaksi di Thailand, Singapura, atau Malaysia. Bank Indonesia memastikan sistem pembayaran kompatibel antar negara. Otoritas Jasa Keuangan mengawasi transaksi lintas yurisdiksi agar tidak melanggar hukum atau membuka potensi pencucian uang.
Yang ketiga, penguatan literasi keuangan nasional. Ke depan, tantangan bukan hanya soal regulasi dan teknologi, tetapi juga kesiapan masyarakat. Masyarakat yang sadar risiko akan lebih bijak dalam memilih layanan keuangan yang aman dan legal. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan global. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat financial safety net untuk menghadapi ketidakpastian seperti krisis geopolitik global, kenaikan suku bunga dunia, dan disrupsi ekonomi digital. Dengan demikian, sistem keuangan Indonesia akan semakin siap menghadapi kejutan eksternal. Kesimpulan, setelah membahas seluruh materi, dapat kita simpulkan bahwa transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem keuangan nasional. Dengan pengalihan fungsi pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia kini dapat fokus sepenuhnya pada stabilitas moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan hadir sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, modern, dan berorientasi pada pelindungan konsumen serta integritas industri. Sinergi antara kedua lembaga ini bukan hanya memperkuat fondasi keuangan Indonesia, tetapi juga meningkatkan daya saing nasional, mendorong inovasi, memperluas inklusi keuangan, dan memastikan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Transformasi ini bukan tanpa tantangan, tetapi melalui kolaborasi, pembaruan regulasi, adaptasi teknologi, serta edukasi keuangan yang terus dilakukan. Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju ekosistem keuangan yang lebih kuat, transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa perubahan peran Bank Indonesia setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan bukanlah pengurangan fungsi, tetapi justru penyempurnaan sistem pembagian tugas agar lebih efektif dan efisien. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia semakin matang dan responsif terhadap perkembangan global. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat, menambah wawasan, dan dapat menjadi referensi dalam memahami dinamika lembaga keuangan di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.